Kelihatan nggak hari ini Indonesia? Yang ini Sengkuni, yang ini Pendeta Dorna. Sengkuni itu orang yang pernah ambisi pengen jadi raja tapi gagal. Pakar politik. Kalau Dorna gagalnya apa? Gagal menjadi pimpinan tokoh keagamaan. Tapi dipercaya terus sama orang-orang. Selama dua makhluk ini masih ada, maka keributan di negara Astina dan Kurawa nggak akan pernah beres. Karena rakyat selalu percaya dengan Durna, sudah bolak-balik Durna ini tukang goro, tapi dia bisa menampilkan. Jubahnya panjang. Nek ngomong tuh pakai seolah-olah sufi beneran. Lah sufi jadi sumber fitnah sekarang kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadiniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 3, 4, 3, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar Dari mana? Diulangi? Para rabi dan rahib. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikalah pada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Shadaqallahul azim.
Kan hari nasi uduk. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara ahbar dan ruhban, orang-orang yang benar-benar makan harta masyarakat, makan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah mereka itu kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ahbar itu adalah istilah yang digunakan untuk menamakan para ulama dari kalangan Yahudi. Sedangkan ruhban adalah istilah untuk para ulama dari kalangan Nasrani. Kedua kelompok manusia ini dibedakan karena profesi dan skillnya. Kata ahbar terambil dari kata hibr. Habr. Nah, nanti ada habr, ada hibr. Dulu kita waktu kecil suka kenal mihbaratun. Kalau nulis kita kan suka ditutul. Tempat mangsi. Jadi ahbar itu asal katanya diambil dari tinta. Kata tinta yang berarti tinta, mangsi. Mengapa? Itu digunakan untuk menyebutkan orang yang pinter, cendekiawan. Kalau sekarang itu cendekiawan, ilmuwan. Di mana otaknya cerdas, ilmunya banyak. Hidupnya serba rasional. Jadi ini adalah kaum intelektual. Sedangkan ruhban itu dari kata rohiba. Dalam Quran ada ayat fa iyaya farhabun. Takutlah kamu hanya kepadaku. Jadi rohiba itu takut. Kalau takut itu bukan pekerjaan kepala, bukan pekerjaan otak, tetapi pekerjaan hati. Jadi orang-orang yang selama ini ahli, pandai mengolah hati. Orang yang hidupnya selalu berusaha untuk ngurusin hati. Bahasa gampangnya mereka adalah rohaniawan, spiritual, ahli spiritual. Ini ahbar dan ruhban. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang selama ini dianggap sebagai manusia tempat bertanya dan meminta bantuan kaitannya dengan Tuhan. Ahbar, kalau sekarang tuh ahli fikih, ahli fatwa, adalah orang-orang yang fatwanya didengarkan oleh masyarakat Yahudi. Sedangkan ruhban adalah orang-orang yang
spiritualnya menjadi tumpuan orang-orang Nasrani. Ini dua agama besar ini mewakili dua keadaan manusia di dalam beragama. Nah, ahbar itu ahli berfikir, sedangkan ruhban ahli zikir. Nah gitu kira-kira. Supaya kelihatan petanya kita gambar. Jadi ulama itu ada dua yang diceritakan di sini. Al-Yahud, ulama Yahudi, An-Nasara. Ulama ul-Yahud namanya Al-Ahbar. Ulama Nasara adalah Ar-Ruhban. Ahbar ini ahli berfikir. Yatafakkarun. Ruhban yadhkurun, ahli zikir. Ini ahli fikir, ini ahli zikir. Ini adalah intelektual, ruhban adalah spiritual. Ya, ahbar adalah ilmuwan, ruhban adalah rohaniawan. Nah ini dia. Nah, orang-orang inilah yang dipercaya oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan kedalaman hatinya untuk menjaga syariat Allah. Ini sumber kebenaran. Fatwa. Ini sumber kebahagiaan jiwa. Ngurus. Kalau bahasa sekarang ini fuqaha, ini adalah asfiya. Tetapi Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini, ayat ini, dua kelompok manusia ini tercela karena apa? La yakuluna amwalan nasi bil batil. Banyak di antara mereka yang makan harta masyarakat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Aneh tuh. Ulama tapi makan harta yang menyalahi syariat. Padahal dia tokoh agama. Ini. Dengan cara apa? Kelompok pertama ahbar adalah dengan fatwanya. Karena yang ditunggu-tunggu itu adalah keputusan hukum, kebijakan, benar apa salah, ini atau itu, dari situ berangkatnya. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut layak kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil? Para ulama mengatakan mereka terlibat risyuah, suap. Karena apa? Mereka seenaknya menafsirkan ayat-ayat, memindahkan pesan ayat sesuai dengan pesanan yang bayar. Mereka tahu yang benar itu A. Kok bisa ya jadi B? Ada yang bayar. Sini. Mereka jadi kaya dadakan. Karena apa? Karena ada yang pesen.
Misalnya ayat Al-Quran sudah jelas, ayat Bible mengatakan dalam Taurat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu akan datang di akhir zaman. Jelas ceto welo-welo yang akan datang itu Nabi Muhammad. Tapi karena ada pesanan orang, karena Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, bagaimana caranya supaya orang tidak beriman dengan Muhammad? Tafsirnya dibelokkan. Tuh. Jadi yang dimaksud adalah bukan Muhammad. Ayatnya sama yang dibaca, tetapi dibelokkan. Pembelokan tafsir. Ruhban apa? Wah, ini tinggi lagi. Ruhban itu orang yang tinggi spiritualnya, ahli ibadah pada Allah. Dia memberikan jaminan kartu ampunan lah bahasa sekarangnya. Orang bikin dosa silakan saja, yang penting ngasih duit nanti diampuni sama Allah. Kaya dua-duanya. Tapi cara-cara itu di hadapan Allah batil, tidak benar. Nah, kalau zaman sekarang apa? Termasuk di sini adalah orang-orang yang pegang kekuasaan keulamaan, tetapi karena kepentingan pesanan bisa merubah pendirian yang secara peraturan sudah benar, pindah kepada yang tidak benar. Ini biasanya musim-musim pilkada sama pilpres banyak yang gini. Tahu bahwa yang benar adalah ini. Yang menurut persyaratan adalah ini. Tapi karena ada pesanan diangkat jadi apa gitu. Atau dapat apa dia memindahkan pernyataannya. Dan membawa umatnya, membawa jamaahnya untuk bareng dengan dia. Jamaah gak dapat apa-apa. Rakyat gak dapat apa-apa. Dia yang kayanya. Yang mengumpulkan hartanya dia itu. Nanti termasuk di dalam hal ini adalah apa? Orang yang memindahkan pengetahuan yang seharusnya itu yang dibenarkan jadi dibelokkan. Mungkin kalau bahasa gampangnya gini. Umpamanya ada seorang caleg pesen. Nanti suaraku dimenangkan ya. Nih, maka nanti si rekapnya dirubah. Kan dia tahu bahwa itu salah. Sudah tahu misalnya si rekapnya itu si A dapat 100, si B dapat 200. Tapi karena yang bayar si B, tambahin jadi 300, ini jadi 0. Ini penyimpangan perilaku seperti ini, memindahkan kebenaran kepada yang tidak berhak pun termasuk dalam kategori ini. Dan ini ahlinya model ini nih. Mau kemana bertanya kalau nggak pada ulama? Mau kemana bertanya minta doa kalau nggak pada guru sufi gitu? Nah, kalau sekarang ini kira-kira fatwanya. Ahli fatwa, kalau ini ahli tarekat lah. Orang-orang ini dengan mudahnya bisa menjadi kaya, dapat harta dari masyarakat. Dengan cara apa? Dengan kepandaiannya dia mengolah ayat-ayat Allah. Dengan kepandaiannya dia mengolah otak dan hatinya, menggoyang hati manusia, sehingga manusia dengan gampang ditaklukkannya, keluar bendanya. Coba bayangkan hari ini, kira-kira ahbarnya siapa? Ilmuwan, sarjana hukum, profesor, doktor, pakar. Hanya karena ada pesanan sini. Kebenaran tuh jelas nggak? Jelas. Yang benar itu pertelo nggak? Pertelo. Jelas. Tapi dia menjadi tidak jelas karena ada orang-orang yang membuatnya tidak jelas.
Ini siapa kira-kira tokoh yang ini? Gampang. Kalau itu kira-kira profesor doktor lah gitu. Sarjana hukum lah, pakar. Kalau yang ini bukan itu gelarnya, bukan. Ya gelarnya bisa syekh, bisa guru mursyid, bisa maulana, bisa mbah yai, romo apa. Pintar urusan cari duit. Orang awam tidak akan tahu. Makanya diumumkan oleh Allah. Banyak di antara orang-orang ini yang kamu tidak tahu. Dia tuh banyak duitnya. Mewah hidupnya tuh dari cari mempermainkan ayat-ayat Allah. Mempermainkan kebenaran. Dampaknya apa? Ya sudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, dari yang benar. Manusia tidak mencapai yang benar, tidak memilih yang benar, tidak mengambil yang benar gara-gara dua orang ini. Maka kuasailah dua kelompok manusia ini, menang sampean. Jelas ya? Jadi orang-orang ini tempat sowan, cuma beda. Cara sowan sini cium tangan, cara sowan sana ya seminar lah. Berbicara. Wah. Tidak mungkin kalau manusia ilmunya sama, kemudian motivasinya, tulusnya sama, kok bisa bertengkar? Aneh. Saya dengan Pak Haji Mahali misalnya sepakat ingin mencari duren. Kita tahu duren yang bagus tuh yang manis-manis dan pahit. Kita sepakati dari rumah. Begitu udah sepakat kemudian kita nyari ke tukang duren. Kira-kira nanti kesimpulannya duren yang paling bagus beda enggak? Enggak mungkin, pasti sama. Sebab ukurannya udah jelas. Saya dengan Pak Haji sama maunya milih yang manis-manis pahit. Begitu datang di sana ada yang asam pasti nggak kepilih. Kecuali tukang buahnya mesen ke rumah saya. Jadi tolong ya, nanti di sana pilih punya saya. Saya kembaliin duitnya, tenang aja, 2 kali lipat. Saya berani bertengkar dengan Haji Mahali di tempat makan durian. Walaupun waktu saya makan keplek ikan, memang asam. Ketika keplek ikan asam, kenapa? Asam ya? Enggak, tadi saya memang keselak. Gitu. Kelihatan nggak hari ini Indonesia? Yang ini Sengkuni, yang ini Pendeta Dorna. Sengkuni itu orang yang pernah ambisi pengen jadi raja tapi gagal. Pakar politik. Kalau Dorna gagalnya apa? Gagal menjadi pimpinan tokoh keagamaan. Tapi dipercaya terus sama orang-orang. Selama dua makhluk ini masih ada, maka keributan di negara Astina dan Kurawa nggak akan pernah beres. Karena rakyat selalu percaya dengan Dorna, sudah bolak-balik Dorna ini tukang goro, tapi dia bisa menampilkan jubahnya panjang. Nek ngomong tuh pakai seolah-olah sufi beneran. Nah, sufi jadi sumber fitnah sekarang kalau begitu caranya. Kelihatan ya? Tidak boleh nuduh ke orang lain, rakab awak dhewe. Berarti manusia itu ada 3 kelompok, ahbar, ruhban, jamaah. Ahbarnya siapa, ruhbannya siapa, jamaahnya siapa. Kira-kira kita yang mana? Yang mana? Mas Andi yang mana kira? Mau pilih yang mana? Mau jadi ahbar, ruhban apa jamaah? Jamaah ya diperes terus. Diperes. Masya Allah, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad.
baru dua golongan. Islam yang benar mengajarkan ada keseimbangan antara spiritual dan intelektual. Spiritualitas dan intelektualitas. Gabung dua-duanya. Siapa mereka? Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa berzikir kepada Allah tapi pakai juga otaknya mau mikir. Kebanyakan kita ini bangsa Indonesia dominannya itu ininya kurang. Makanya kalau ngaji dongeng melulu seneng. Dan mereka akan tertipu gampang dikeruk duitnya kalau sudah dapat cerita dongeng kebohongan. Israiliyat. Makanya kalau panjenengan pengen diterima cerita aja pada suatu hari, udah khusyuk jamaahnya. Ada seorang wali terbang di atas daun pisang. Jalan di atas air, padahal emang habis hujan. Di jalannya banyak air. Dia duduk di atas daun pisang. Ya daun pisang letak. Itu lebih menarik daripada orang ngaji suruh mikir. Kebanyakan ya, nggak semua. Coba aja pengajian. Bapak Ibu, bintang itu terdiri dari 12 bintang. Ada Saturnus, ada apa tuh? Uranus. Apa ini? Mulai pulang aja. Ngaji kok kayak gini. Pengajian misalnya bicara matematika akar kuadrat, nggak ada yang ngaji. Tapi kalau pengajian nggak usah pakai ayat, langsung cerita. Anu bin Anu al Anu adalah seorang waliullah yang bisa terbang, jadi terbangan aslinya. Udah orang langsung gini aja tuh. Lagi ngobrol sama temen, meneng ya, diam. Ini harus diobati, disembuhkan supaya seimbang gitu loh. Wes. Sekarang yang ketiga, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mengumpulkan emas dan perak. Tadi juga emas dan perak kan? Tapi caranya batil. Sekarang cara mengumpulkannya benar. Orang dagang, orang bisnis, orang cari harta tapi ditimbun dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nimbun harta. Ini orang ketiga. Ini manusia itu ya. Manusia itu ada ahli fatwa, ada ahli spiritual, dan yang ketiga adalah orang kaya. Ilmuwan, rohaniawan, dan hartawan. Ini kalau ada orang kayak gini keren banget dah. Pinter, suci jiwanya, terus kaya. Ini top orangnya. Cerdas, terus waras, badannya bergas. Waduh. Hebat. Dapat satu aja udah keren. Jadi orang pinter, tenar. Jadi tokoh spiritual, tenar. Jadi orang kaya, tenar. Ini kalau dapat tiga-tiganya keren. Tetapi apakah orang punya tiga-tiganya? Jarang. Punya satu pun kadang-kadang keren dia. Tetapi kerennya itu belum tentu mengantarkan dia kepada keselamatan. Nah yang ketiga ini orang kaya. Boleh kaya? Boleh. Yang tidak boleh, wala yunfikunaha fi sabilillah. Dia menumpuk harta, tapi dalam tumpukan kumpulan hartanya itu tidak dizakati, tidak diinfaki. Itu yang tidak boleh. Kudusnya boleh. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Ini tiga-tiga, kok yang ini nggak disebut masuk neraka? Nggak perlu, udah jelas itu mah.
Kok ulama yang model tadi nggak disebut masuk neraka? Kok tokoh sufi yang model kayak gitu kelakuannya nggak disebutkan ancaman nerakanya? Ceto welo-welo, ngerti orang itu. Begitu orang dengar ternyata ulama makan harta dengan yang batil. Nah, mangan barang haram. Kalau ini mangan barang haram dari cara mendapatkannya, yang dua ini, sedangkan orang yang terakhir itu adalah orang yang makan barang haram karena belum mensucikannya. Bisnisnya boleh, benar, dagang, jadi dokter, jadi perawat, jadi apa saja. Tetapi dari hasil yang dia peroleh, dia makan tanpa ada yang diinfakkannya, tidak ditunaikan hak-hak hartanya, zakatnya tidak ditunaikan. Maka kalau yang itu adzabun alim, siksa yang pedih. Ini kira-kira yang dua ini apa dapatnya nih? Bukan cuma alim, tapi azim dan muhim adalah orang yang mencari harta benda dunia dengan cara-cara menjual ayat Allah. Menjual-jual nama Allah. Tuh. Malaikatlah dibawa-bawa. Nabi Khidirlah dibawa-bawa. Imam Mahdi juga dibawa-bawa. Ini kayaknya ramai banget sekarang ini. Yang paling buruk di sisi Allah adalah yang mencari harta benda dunia dengan menjual dan memutarbalikkan ayat-ayat Allah atau memperalat ayat-ayat Allah. Yang itu enggak memperalat, yang itu memang dia mah serakah aja, tapi yang ini bertingkah ini. Kira-kira tiga-tiganya udah ada belum hari ini? Ada belum? Jangan-jangan kita di antara mereka. Nah, apa hukumannya? Silakan dibaca lagi terjemahnya tadi. Yaumah yuhma 'alaiha fatuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hartanya bukan membuat dia gembira. Jangankan di akhirat nanti disetrikakan dengan hartanya yang dipanaskan di neraka, dibandulkan ke dia, ditimpakan ke dia, di dunia pun jadi bahan omongan orang. Nah, semua orang akan memetik dari tanaman yang kita tanam, cepat atau lambat, tetapi pasti orang yang menimbun harta, orang yang mencari harta dengan cara yang batil, di dunia dan di akhirat akan dapat balanya, dapat hukuman dan azabnya. Jadi silakan mau milih jadi rakyat, mau milih jadi ahli fikih, mau ahli tasawuf silahkan. Tapi ingat, jangan makan harta dengan cara yang haram. Haram itu dua, haram satu dengan menggunakan memutarbalikan ayat, memperalat ayat. Haram yang kedua adalah tidak membayar zakat. Tapi yang paling hina adalah yang jual beli ayat. Merubah makna, mendukung sesuatu karena ada pesanannya. Baik, saya kira itu saja. Al-Fatihah.